Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelumnya saya mengarah ke Mas Arief dulu ya. Tadi kan sudah mendengar masing-masing apa yang sudah dipersiapkan begitu menuju kampanye akbar beberapa hari lagi atau dalam minggu ini begitu. Anda melihat ini akan berpengaruh seberapa jauh, seberapa signifikan terhadap para pemilih untuk menjadi penentu begitu nanti acara kampanye akbar ini? Iya, kampanye akbar merupakan rangkaian yang digelar oleh setiap paslon karena itu sebuah kewajiban yang dilakukan oleh KPU. Seberapa jauh pengaruh terhadap elektoral yang perlu kita lihat adalah dua hal. Pertama, target kampanye akbar adalah swing voter, di mana pemilih yang masih bimbang itu masih bisa bergeser ketika pemilih yakin dengan kampanye akbar. Kedua, pemilih yang belum menentukan pilihan. Dari data masih ada sekitar 10% pemilih Jakarta yang belum menentukan pilihan. Variabelnya apa? Setidaknya ada beberapa variabel sejauh mana kampanye akbar itu bisa menarik swing voter dan yang belum menentukan pilihan. Pertama, penyampaian visi politik dan pidato politik. Pidato politik itu bagi kelas masyarakat kritis atau biasanya swing voter atau yang belum menentukan pilihan itu melihat sikap politik, penegasan politik, apa yang akan diusung oleh calon gubernur. Misalnya kalau di Pilpres 2014 Pak SBY diksi yang diulang-ulang anti korupsi. Besok apa ini setiap kandidat? Kalau kemudian menjadi fokus dan konsentrasi, tentu diksi ini akan diulang dalam pidato politik ketika kampanye akbar. Ini akan dilihat oleh pemilih kritis yang belum menentukan pilihan atau yang swing voter. Kedua, tentu dari pemilih-pemilih yang kurang logis atau lebih emosional, itu sebagai unjuk kekuatan. Sejauh mana massa yang banyak, kehadiran massa yang makin banyak, itu akan mensugesti pemilih yang sebagian pemilih di Indonesia akan mengikuti calon yang dikira kuat. Kalau kemudian massa itu banyak, asumsi publik atau pemilih yang awam itu akan mengira kuat. Sehingga potensial untuk mendukung kandidat yang pas kampanye akbar masanya banyak. Selanjutnya juga soal bagaimana kemudian kampanye akbar itu dikemas sebagai penguatan citra termasuk personal branding. Misalnya bagaimana baju atau kostum dari calon gubernur dan wakil gubernur. Misalnya Bang Ciko, calon gubernurnya Mas Pram dan Rano Karno. Bagaimana kemudian ketika dipetakan memilih pemilih demografi di Jakarta, misalnya ketika pengen mengambil ceruk Jawa dan Betawi, maka bisa jadi itu yang akan ditampilkan secara kostum. Bisa dilihat juga kemudian hiburan atau pertunjukan yang dilakukan, misalnya kesenian khas Betawi apa, dan banyak lainnya dari sisi personal branding. Tentu faktor lainnya juga endorsement tokoh. Diakui atau tidak, endorsement tokoh juga menjadi salah satu variabel pemenangan dalam kerja-kerja politik. Kita tahu di pasangan Ridho ada Pak Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk penyanyi Rhoma Irama. Di kubu siapa? Independen ada Bu Siti Fadilah, di kubu Mas Anies ada kubu Mas Pram ada Mas Anies. Salah juga. Tentu ini akan adu kekuatan efek elektoralnya sejauh mana ketokohan tersebut itu kemudian bisa mengerek pemilih atau pendukung fanatiknya. Kalau lihat dari berarti kalau melihat dari paparan ketiga tim ses tadi, yang paling siap kira-kira siapa nih Mas dengan faktor-faktor itu? Saya kira yang paling siap ini kemungkinan antara 1 dan 3, Ridho dan siapa? Mas Pram dan Rano Karno. Pertimbangannya apa tuh Mas? Tadi setelah disampaikan misalnya di kubu Ridho ada Pak Jokowi, ada Rhoma Irama. Tokoh-tokoh yang hadir artinya ya? Ya, hadir. Terus kedua, sekarang bagian dari rejim penguasa tentu mobilisasi masanya akan banyak. Karena itu menyangkut sumber daya logistik dan lainnya dan sebagainya. Di kubu 03, tentu Mas Pram ini tokoh populer yang bisa komunikasi di semua elit. Bahkan termasuk ke kubu Ridho, ke petinggi-petinggi pengusung partai Ridho.
Itu saya kira salah satu mengapa 01 dan 03 paling siap. Saya tidak tahu di pasangan independen. Kita anggapi pernyataan Mas Arief, Bang Basri Baco. Ya. Tadi simbol-simbol juga penting nih dan juga pidato politik. Nah, apakah ini sudah matang disiapkan menggunakan simbol-simbol apakah nanti RK Suswono dan pidato politiknya apakah sudah dirancang dengan sebagaimana mungkin? Yang pasti 2-3 hari ini sudah dipersiapkan dengan matang. Kampanyenya atau pidato politiknya tidak akan lama, lebih kepada hiburan terhadap warga rakyat DKI Jakarta. Visi misi juga penyampaiannya Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono juga tidak akan lama, cuma sekilas saja. Selebihnya adalah mungkin sambutan dari tokoh-tokoh yang kita undang hadir, dan setelah itu hiburan dan makan gratis, kulineran gratis di lebih ke lapangan banteng. Pesta-pesta ya, ke pesta rakyat. rakyat. Lebih kepada pesta rakyat, makanya simbolnya atau musik-musiknya ambiaran, yang lagi in di warga Jakarta ternyata. Terus gongnya nanti ada Roma Irama, ada milenialnya, ada Filatela kalau nggak salah. Terus ada elemen yang zaman saya, kira-kira gitu. Oke, kalau Mas Ralma sendiri seperti apa nih? Saya ralat dulu pernyataan Bang Arief yang bilang 02 nggak siap ya. Saya justru tidak tahu. Iya. Baik, makasih. Saya kasih tahu sekarang Bang. Saya kasih tahu Bang. Jadi Bang Arief, karena kami tidak tersangkut kasus apapun ya, dan kami tidak pernah menerima aliran dana haram apapun, kami benar-benar fokus ke rakyat. Jadi kalau tadi yang abang-abang sebutin tokoh-tokoh tadi, ada yang lebih hebat Bang dari tokoh-tokoh tadi Bang. Rakyat Bang. Karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan tokoh. Bukan kedaulatan mantan penguasa. Jadi kami disupport penuh oleh rakyat. Bang, tuh banner kami Bang, spanduk kami Bang, tuh rakyat semua Bang. Makanya saya kalau di jalan ada spanduk yang dirobek, saya nangis. Itu tukang sayur, tukang buah, ojol, para buruh, para guru honorer, itu yang bikin spanduk kami tuh. Yang masang-masangin. Yang dirobek cuma 01. Oh enggak juga Bang. Saya juga korban Bang. Tapi dalam situasi masyarakat paternalistik, itu endorsement tokoh harus diakui berpengaruh. Iya, sebentar Bang, giliran saya Bang. Giliran saya Bang. Ya. Jadi tokoh tersebut ya memang sudah mengendorse, tapi endorse rakyat, endorse warga Jakarta adalah yang paling utama. Kami tidak mau nepotisme, tidak mau mencari tokoh-tokoh ya yang mengendorse secara khusus. Kami pengen banget dapetin restu dari warga Jakarta. Jadi warga Jakarta harus tahu bahwa apa sih yang mereka mau harapkan dari dua ini gitu. Saat Nenek Hasna yang rumahnya 10 menit dari istana, dari balai kota, 10 menit dari kantor Setkap ya, sekretaris kabinet, kantornya Mas Pram dan Pak Jokowi. Cuma 10 menit jaraknya di Tanah Tinggi, tapi hidup selama 10 tahun menderita 2 kali 3 meter, 13 orang tidur sif-sipan. Apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Ya, apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Iya. Mengenai permasalahan Jakarta lebih dekat ya. Apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Bang Ciko, Bang Alma. Iya, ya oke deh. Oke, sekarang giliran Bang Ciko. Bang Ciko, kayaknya paslon Pramrano ini lebih siap dengan simbol-simbolnya ya. Gimana? Iya, lebih siap dengan simbol-simbolnya mengidentifikasikan diri dengan budaya Betawi. Apakah ini nantinya akan juga ditonjolkan dalam kampanye Akbar? Semua budaya lah saya rasa ya, tapi kan memang beruntung ya punya pasangan calon yang memang orang Jakarta dalam tanda kutip gitu. Mas Pram kan udah di Jakarta sejak tahun 80-an. Bang Rano atau Sidul ini kan emang anak Kemayoran, lahir di Kemayoran, dan kita juga bersyukur ada etnisitas yang berbeda di antara mereka ya. Mas Pram orang Jawa, Bang Rano darah Minang dan Betawi, dan jadi ini lebih memudahkan komunikasi ketika turun ke masyarakat. Walaupun suka nggak suka, memang kadang-kadang terkait dengan etnisitas itu juga masih diperhatikan oleh pemilih. Cuman bukan itu yang kita tonjolkan ketika turun ke masyarakat, tapi terkait dengan budaya, ini memang juga menjadi bagian dari visi misi kami. Untuk menjadi kota global itu kan ternyata unsur budaya itu juga harus kuat. Dan kita ke depan DKI insya Allah akan berubah menjadi DKJ, dan kemudian nanti tidak lagi ada semacam larangan untuk mengedepankan satu budaya tertentu. Dan kita juga harus paham bahwa Jakarta ini identik dengan Betawi, tapi juga tentu dengan budaya-budaya lain. Jadi budaya ini dan juga
hal-hal yang terkait masyarakat di akar rumput, artinya Mas Pram dan Bang Dul ini kan selalu mengatakan yang kita ingin bangun ini kota global yang berkeadilan. Nah, bisa berkeadilan kalau memang membangunnya dari bawah, kesejahteraan diangkat, kesetaraan juga diwujudkan, sehingga disparitas antara kaya dan miskin juga bisa dihapus gitu. Nah, ini juga berangkat selain dengan kesejahteraan, budaya juga selalu berangkat dari bawah ya, masyarakat kita yang masih kental dengan budaya-budaya Jawa misalnya kan masih suka wayangan di bawah, Betawi juga begitu, masih suka ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya masing-masing. Jadi ini juga harus kita tonjolkan ke depan sehingga Jakarta bisa betul-betul menjadi kota yang punya keunikan tersendiri ke depan, dan insya Allah nanti di acara kampanye akbar yang kedua ini akan kami pertontonkan. Lebih populis nggak sih ininya program-program yang ditawarkan oleh Pramrano ini, Mas? Selama ini saya merasa begitu. Saya sebagai juru kampanye ya, tentu ketika berkampanye turun ke masyarakat, kami selalu menyampaikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kita bicara soal KJP, kita bicara soal kartu lansia, kita bicara soal pasukan putih yang nanti akan mengasistensi ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia di setiap daerah untuk kemudian tidak perlu ke dokter bila penyakitnya tidak terlalu berat, sehingga pasukan putih ini yang juga bagian dari tenaga kesehatan bisa memeriksa mereka ke rumah-rumah seperti pasukan oranye lah gitu ya, lebih menjemput bola daripada mereka harus bersusah payah untuk pergi, apalagi banyak lansia yang sebatang kara dan lain-lain. Oke. Setelah kita menyisir 3 tim ses, kita akan ke Mas Arief lagi nanti untuk menanyakan kalau tadi sudah kesiapan dari masing-masing paslon, sekarang kelemahannya apa nih yang bisa untuk diperbaiki di 2 hari terakhir masa kampanye ini. Tapi kita jeda dulu, Mas Arief dijawabnya nanti. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.